Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya saat ini memberikan materi tentang sosiologi ekonomi, tentang perubahan perilaku masyarakat, ekonomi masyarakat, gambaran masyarakat post-industrial. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya saat ini akan menjelaskan tentang sosiologi ekonomi, tentang perubahan perilaku ekonomi masyarakat, gambaran masyarakat post-industrial. Post-industrial di era kapitalis memunculkan perubahan perilaku konsumsi, pergeseran gaya hidup, dan munculnya budaya konsumen. Akibatnya, lahirlah perilaku konsumen berlebih yang merupakan hasil dari kinerja kekuatan industri budaya dan sistematis, menghemogomi dan memanfaatkan berbagai hal seperti iklan dan budaya populer. Contohnya apa? Contohnya yang saat ini kita rasakan adalah seperti penggunaan transportasi. Awalnya kita harus memerlukan angkutan umum dengan kita berangkat ke tempat lokasi yang dituju, tapi saat ini dengan adanya mobile, jadi kita mempermudah untuk mengakses seperti Grab, GoCar, seperti itu. Jadi untuk mempermudah kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Masyarakat pro-industrial dicirikan dengan kegiatan produksi yang menghasilkan informasi dimungkinkan oleh adanya teknologi komputer. Jika masyarakat industri kegiatannya terpusat pada pabrik mesin, penghasil barang material, pada masyarakat post-industrial fokus pada pengelolaan dan informasi dan produksinya bergantung kepada komputer dan peralatan elektronik lainnya. Akibatnya, terjadi peralihan besar-besaran tenaga kerja untuk menjalankan profesi penulis, sales, penjual pulsa, operator, dan lain sebagainya. Seperti yang dirasakan saat ini. Dulu saat kita memerlukan makanan, kita harus berangkat ke market, ke pasar, ke toko. Tapi saat ini kita menggunakan fasilitas komputer, kita bisa dengan online. Itu salah satunya. Apa itu post-industrial? Post-industrial yaitu konsep ekonomi yang menjelaskan bahwa sektor jasa menghasilkan kesejahteraan yang lebih baik dibanding sektor industri dan manufaktur di beberapa negara. Konsep ini dipopulerkan oleh Daniel Bell. Adapun Max Weber mengemukakan seperti sangat membatasi diri untuk memenuhi keinginan atau kenikmatan yang bersifat materialistik, termasuk cara konsumsi tertentu. Dan adapun menurut Don Lester, konsumsi adalah bagaimana manusia dengan kebutuhan yang dimilikinya berhubungan dengan suatu barang simbolik, jasa atau pengalaman yang memuaskan ke mereka. Ada Karl Marx, ada Emil Durkheim. Menurut logikanya, dalam pemikiran Adam Smith, masyarakat kapitalis dan rasional pada umumnya baru membeli dan mengkonsumsi suatu ketika mereka membutuhkan, dan itu pun dengan dasar pertimbangan yang rasional. Mengkalkulasi untung rugi atau dibayangkan masyarakat sehingga mencari komoditi dengan harga yang terendah. Itu memang prinsip ekonomi, kita mencari harga yang serendah-rendahnya dan barang yang berkualitas baik. Menurut Jean, konsumsi tidak hanya harus terfokus pemanfaatan nilai guna barang dan jasa, namun terfokus pada produksi dan manipulasi sebuah penanda sosial. Oke, dilanjutkan perilaku konsumsi masyarakat post-industrial. Ada 4 aspek, ada teknologi, ada budaya yang berkembang, ada perilaku masyarakat, dan perubahan yang terjadi. Kata kuncinya adalah teknologi itu seperti gadget, internet. Itu adalah salah satu yang saat ini setiap orang tidak ada yang tidak punya. Itu harus punya, biasanya semua orang sudah memilikinya. Masyarakat dan pelaku ekonomi banyak mengandalkan tergantung pada peran teknologi internet. Kemudian budaya berkembang, ada budaya konsumen, budaya yang sengaja dikembangkan kekuatan industri, budaya yang untuk menciptakan keinginan konsumen yang tidak pernah terpuaskan. Seperti kita ketahui, setiap manusia itu rasa
keinginannya, rasa kebutuhannya tidak terbatas, selalu ada, selalu bertambah terus. Perilaku masyarakat, konsumsi berlebihan dan pengguna saat waktu senggang. Dengan didukung penggunaan kartu kredit, konsumen semakin boros menikmati hidup luang untuk hal-hal yang sifatnya rekreatif dan konsumtif. Dengan menggunakan kita fasilitas kartu kredit, mereka semakin tidak terbatas, tidak terkontrol penggunaannya. Dan yang terakhir adalah perubahan yang terjadi, gaya hidup dan image. Gaya hidup dan image dikembangkan untuk perbedaan yang kelas kelompoknya, di mana yang punya kartu kredit, saya tidak punya, atau saya punya sesuatu handphone, saya tidak punya, itu ada kelas-kelasnya. Jadi itulah perubahan yang terjadi. Pola perubahan perilaku. Pandangan masyarakat di era post-industrial saat ini beranggapan bahwa sebagai seorang konsumen yang terlihat keren dan konsumen harus mempunyai kartu kredit. Itu adalah pola perilaku. Di mana punya kartu kredit, dialah yang paling keren. Di mana tidak, dia tidak keren. Seperti itu pola perilakunya. Nah, di dalam pola teknologi, dengan perkembangan teknologi memberikan kemudahan menjalankan akses berbagai kehidupan manusia. Tawaran belanja online memberikan kemudahan, masyarakat dapat berbelanja sesuai kebutuhan di mana saja. Saat di rumah tapi dia memerlukan kebutuhan rumah tangga, dia bisa langsung buka gadgetnya dan langsung bisa online. Itulah kelebihannya. Pola perilaku konsumsi. Perilaku konsumsi dan bagaimana cara kekuatan industri memanipulasi selera konsumen pada batas-batas tertentu adalah bentuk realisasi satu arah indoktrinasi, sugesti, manipulatif, dan melahirkan masyarakat konsumen satu dimensi, yaitu berpikir dan hasrat sepenuhnya ditentukan oleh suprastruktural. Kemudian ada prinsip-prinsip dasar sosiologi ekonomi. Ada 3 pembagian kerja ekonomi dan sosial. Para ekonomi memperluas bidang kajinya pada topik yang digeluti oleh para sosiolog. Perbandingan kajian ekonomi, sosiologi, dan sosiologi ekonomi. Apa sih itu ilmu ekonomi? Apa sih sosiologi? Dan bagaimana pola perilaku konsumsi? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana orang dan masyarakat mengadakan pilihan dengan atau tanpa uang, menggunakan sumber-sumber produktif yang langka dan memiliki berbagai alternatif untuk menghasilkan macam-macam komoditi. Kemudian sosiologi. Apa sosiologi itu? Sosiologi adalah suatu upaya sistematis untuk menerangkan keteraturan, keberagaman, berbagai tujuan dan perilaku seseorang. Struktur sosial, norma-norma, dan nilai-nilai khusus bagi sosiologi. Apa itu pola perilaku konsumsi? Sosiologi ekonomi adalah penggabungan kerangka berpikir, variabel-variabel dan model-model penjelasan dari sosiologi dan kegiatan yang menyeluruh yang meliputi produksi, distribusi, dan pertukaran. Kemudian ekonomi. Ekonomi sendiri adalah ilmu yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, yang berhubungan dengan distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Kemudian sosiologi, ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan kelompok-kelompoknya, dengan masyarakatnya. Jadi sosiologi ekonomi merupakan studi tentang bagaimana cara orang atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup terhadap barang dan jasa yang langka dengan mendekati sosiologi. Sosiologi ekonomi adalah studi sosiologis yang bertujuan untuk menganalisa hubungan antara ekonomi dan fenomena sosial. Perspektif sosiologi tentang sosiologi ekonomi. Sosiologi ekonomi terbagi menjadi 3, ada masyarakat, fokus sosiologi, dan fokus ekonomi. Analisa sosiologi terhadap proses ekonomi, misalnya proses pembentukan harga dan antara pelaku ekonomi. Analisis hubungan dan interaksi antara komoditi, institusi dari masyarakat, misalkan hubungan antara ekonomi, agama.
Studi tentang perubahan institusi dan parameter budaya yang menjadi konteks bagi landasan ekonomi dari masyarakat, misalnya semangat kewirausahaan di kalangan santri. Memahami sosiologi ekonomi, sebuah kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat yang di dalamnya terjadi interaksi sosial dan ekonomi. Masyarakat mempengaruhi ekonomi. Ekonomi mempengaruhi masyarakat, keduanya saling berkaitan. Pendekatan sosiologi yang diterapkan pada fenomena ekonomi. Kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat, yang di dalamnya terjadi hubungan antara interaksi sosial dan ekonomi. Ada masyarakat, ada ekonomi, ada interaksi sosial, proses dan polanya. Saling berkaitan ketiga unsur ini. Pendekatan sosiologi yang diterapkan pada fenomena ekonomi adalah konsep, variabel, dan teori. Ada metode, ada interaksi sosial dan masyarakat. Aspek sosial dalam ekonomi. Ada fenomena ekonomi, yaitu ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi, pasar, bank, dan lain-lain. Sedangkan fenomena sosial ada agama, tradisi, etnis, sosialitas, politik, hukum, dan lain-lain ya. Ada beberapa tokoh peletak sosiologi ekonomi. Contohnya ada Karl Marx. Pertama, Karl Marx mengembangkan idenya tentang nasib hubungan sosial ekonomi suatu menjadi komoditas, yaitu dapat dijual belikan. Ada lagi pendapat yaitu Max Weber, kapitalisme menjadi pendorong etika kerja bagi masyarakat Eropa. Ada lagi Emil Durkheim, pembagian kerja merupakan sarana utama bagi penciptaan kohesi solidaritas dalam masyarakat modern. Ada lagi menurut Economical Physiologists, The Power of Money, ada kontribusi, ada kapital, ada tindakan ekonomi suatu bentuk tindakan sosial. Tindakan ekonomi bisa dipisahkan dari status kemampuan sosial dan kekuasaan. Tindakan ekonomi disituasikan secara sosial. Institusi ekonomi dikonstruksikan secara sosial. Definition of labor in social. Pembagian kerja merupakan sarana utama bagi penciptaan kohesi dan solidaritas di dalam masyarakat modern. Tingginya tingkat pembagian kerja dan peranan yang berada di antar setiap orang menyebabkan menggantikan basis ikatan atas dasar kesamaan dengan ketidaksamaan. Ada lagi yang mengemukakan munculnya ketergantungan dan saling membutuhkan demi menciptakan kesejahteraan. History Economic Analysis. Analisis ekonomi yaitu untuk mempelajari bagaimana orang bertingkah laku pada waktu tertentu dan apa pengaruh dari tingkah laku tersebut. Kemudian sosiologi ekonomi yaitu mempelajari mengapa mereka melakukan tingkah laku tersebut dalam konteks institusional yang lebih luas di mana aktivitas ekonomi dilakukan. Kapitalis yaitu kapitalisme tidak mampu bertahan karena kapitalisme tidak berdaya dan musuhnya sendiri. Ada lagi menurut Karl Popper, ada lagi pemikiran sosiologi ekonomi modern. Sosiologi pilihan rasional memasukkan konsepsi pilihan rasional dan individu metodologis ke dalam sosiologi. Lebih lanjut dibaca di dalam pemikiran John Coleman. Sosioekonomi perlunya mengkaitkan ekonomi, politik, psikolog, dan ilmu sosial lainnya. Ada lagi analisa psikologi, sosiologi, antropologi dapat membantu pemecahan persoalan ekonomi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.